lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 3 Septian, Bapak Catur Haryadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati khususnya Bapak dan Ibu wali siswa kelas 7 untuk sesi pertama. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 3 Ngudian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk bertemu walaupun dalam dunia maya Bapak Ibu. Tetapi moga-moga pertemuan kita kali ini nanti akan memberikan pencerahan, memberikan ilmu yang insya Allah nanti akan berguna di kemudian hari. Bapak dan Ibu, khususnya wali siswa yang kami hormati, inti pokok dari pertemuan pada pagi hari ini adalah kami selaku sekolah ingin memberikan sosialisasi pembelajaran tatap muka yang insya Allah sebetulnya pembelajaran tatap muka itu sudah kita mulai minggu ini, mulai tanggal 4 kemarin Senin sudah ada keputusan Ibu Bupati untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, tetapi khusus untuk minggu ini mulai tanggal 4 sampai tanggal 7 pembelajaran tatap muka dikhususkan untuk pelaksanaan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, yang alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar hari Senin sampai Kamis kemarin. Nah, maka dari itu hari ini kami berkesempatan untuk mensosialisasikan pembelajaran tatap muka di kelas yang insya Allah baik kelas 7, 8, 9 akan kita mulai hari Senin tanggal 11 Oktober 2021. Nah, karena ini masih dalam situasi pandemi, mau tidak mau, kami selaku sekolah, Bapak dan Ibu yang di dalam selaku orang tua atau wali, kemudian siswa-siswa harus mempunyai visi dan misi, mempunyai keinginan, mempunyai suatu biar proses belajar mengajar yang insya Allah dimulai tanggal 11 itu tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena tatap muka ini adalah tatap muka sebagai tonggak sejarah dalam arti permulaan kita. Nanti tatap muka akan berlangsung terus atau tidak tergantung dari kita-kita semua. Kalau kita-kita semua bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik, dengan ketat, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya mungkin terjadi klaster-klaster tatap muka, insya Allah pembelajaran tatap muka akan berlangsung terus. Kalau untuk yang pertama ini, minggu ini atau bulan ini mungkin pembelajaran tatap muka secara terbatas baru dilaksanakan 2 kali tatap muka. 2 kali tatap muka per minggu.
Nah, seandainya nanti dengan berjalannya waktu berjalan dengan lancar, tidak terjadi hal-hal yang tidak ringan, anak-anak sehat, Bapak Ibu guru juga sehat, insya Allah nanti waktu akan ditambah. Mungkin seminggu jadi 3 kali, kemudian bulan berikutnya jadi 4 kali, dan insya Allah nanti lama-lama akan normal. Maka dari itu saya mohon dengan hormat lagi sangat, kerjasamanya dengan Bapak Ibu wali siswa, dengan siswa juga, demi pembelajaran tatap muka yang menerapkan protokol-protokol kesehatan yang begitu ketat dapat diikuti dengan sebaik-baiknya. Ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh sekolah, yang notabene sekolah membuat juga atas petunjuk dari pemerintah pusat, dari dinas pendidikan baik provinsi dan kabupaten, monggo mari kita ikuti bersama, mari kita terapkan itu, prosedur-prosedur apa yang telah kita buat harus kita jalani. Itu yang paling penting Bapak Ibu, untuk mengawali pembelajaran tatap muka pada kali ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, akan kami informasikan, kami sosialisasikan kepada Bapak dan Ibu wali semua, bagaimana toh prosedur yang dilakukan sekolah, kemudian apa yang harus dilakukan siswa, dan kemudian apa juga yang harus dilakukan orang. Nanti mungkin sosialisasi yang telah kami sampaikan nanti bisa kami sharekan ke Bapak Ibu, nanti bisa diwaos untuk lebih memahami. Nah, Bapak Ibu, kami sampaikan prosedur umum apa yang harus dilakukan sekolah pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini. Monggo Mas bisa ditampilkan yang prosedur umum yang dilakukan sekolah. Untuk yang pertama, yang dilakukan sekolah itu adalah belum tampil. Yang pertama yaitu siswa-siswa keluarga besar masuk ke lingkungan sekolah harus cek suhu. Cek suhu, jelas dengan termogan atau dengan alat-alat yang lainnya. Bersamaan dengan itu yang pasti Bapak Ibu juga sudah pirsa, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Kemudian guru dan tenaga pendidikan semua menggunakan masker di depan. Mohon maaf untuk kali ini supaya lebih jelas kami di dalam memberikan, saya masker agak kami turunkan. Tapi kalau di dalam kelas besok karena ada banyak siswa, maka baik siswa maupun guru tidak boleh diturunkan. Semua harus menggunakan masker full. Mengatur peserta didik tidak berkerumun, jelas. Satu meja untuk satu peserta didik, bila memungkinkan ada pembatas plastik. Bila memungkinkan yang paling baik, tapi karena untuk kali ini kami masih dalam taraf pengadaan, belum ada pembatas plastik. Kemudian tidak ada kantin, jadi tidak boleh jajan Bapak Ibu, tetapi siswa sekalian boleh membawa minum, tetapi tidak boleh membawa makanan. Kalau minum masih diperbolehkan. Kemudian pembatasan ruang gerak tamu, penyemprotan ruang kelas setiap selesai KBM, kemudian diperbanyak banner untuk memotivasi anak, memberikan ilmu-ilmu ke anak, ditempel-tempelkan di lingkungan sekolah. Kemudian untuk peserta didik bila pembelajaran selesai harus segera meninggalkan sekolah. Nah, itu prosedur umum. Halaman yang kedua yaitu kemudian bagaimana kalau guru itu mengajar? Guru mengajar di kelas tidak boleh meninggalkan kelas. Jadi
selama kalau 1 jam pelajaran itu sekitar 45 menit, tidak boleh meninggalkan kelas, harus tetap di kelas untuk memantau keberadaan putra-putri panjenengan. Kemudian tetap berada di meja guru atau setel papan tulis, tidak diperkenankan mendekati peserta didik. Nah, itu ketentuannya seperti itu. Tidak meminta peserta didik menjawab dengan cara maju. Nah, mengawasi pelatihan jaga jarak ketika di kelas, nah itu jelas itu. Kemudian perpindahan guru ke kelas selanjutnya, sekali ganti pelajaran, dipastikan setelah antar guru sudah siap. Jadi tidak ada di kelas itu kok kosong, tidak ada Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu guru tidak diizinkan meninggalkan ruang kelas. Jadi ruang kelas harus ada Bapak dan Ibu gurunya. Nanti kalau tidak ada Bapak Ibu guru, ya namanya anak-anak taraf SMP itu kan baru bermain, itu jelas masih ada. Nah, maka dari itu kita juga mengkhawatirkan, maka Bapak Ibu tidak diperbolehkan untuk meninggalkan kelas. Nah, itu umumnya, prosedur umumnya. Nah, kemudian bagaimana peserta didik kalau di kelas? Nah, jelas nanti setelah sampai di sekolah, peserta didik langsung menuju ke kelas, ke ruangannya masing-masing. Dan tidak boleh keluar ruangan selama pembelajaran, kecuali hal-hal yang betul-betul urgent, ke toilet. Nah, pada saat ke toilet, peserta didik hanya diperbolehkan sendiri, dan toiletnya sudah ditentukan oleh sekolah, baik itu mana yang putra putri kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, tidak meninggalkan kursi untuk keperluan apapun, kecuali tadi seandainya mau ke toilet itu baru diperbolehkan. Dan itu dengan prosedur yang begitu ketat. Kemudian peserta didik disarankan membawa hand sanitizer untuk digunakan bila mana perlu. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu, putra putri panjenengan untuk membawa, harus selalu memakai masker. Kalau masker medis itu maksimal kan 4 jam, efektivitas masker medis itu 4 jam. Kemarin kami koordinasi dengan Puskesmas, mohon dengan hormat lagi sangat, kalau siswa sekalian menggunakan masker medis, monggo untuk membawa cadangan. Karena masker medis itu maksimal digunakan cuma 4 jam. Nah, anak-anak kita itu kan besok mulai proses belajar mengajar sampai di sekolah itu kan jam 6.50 menit. Jam 6.50 menit harus sudah sampai di sekolah. Kemudian proses belajar mengajar diakhiri jam 10.15 sekitar itu, nanti ada jadwalnya. Nah, maka dari itu kan lebih dari 4 jam. Kalau menggunakan masker medis, monggo untuk beri cadangan untuk digunakan setelah lebih dari 4 jam. Untuk yang pertama untuk diganti. Nah, itu untuk yang dilakukan siswa. Kemudian bagaimana pembelajaran tatap muka di SMP negeri? Ketentuan khususnya bagaimana? Nah, yang nomor 1, peserta didik diwajibkan membawa alat komunikasi. Nah, alat komunikasi mungkin untuk komunikasi dengan Bapak Ibu wali, atau bukan untuk proses belajar mengajar. Tuh, harus bawa alat komunikasi. Peserta didik wajib sarapan, memakai masker sejak dari rumah, jelas sudah saya sampaikan tadi. Monggo sarapan supaya mempunyai tenaga, juga mempunyai fit. Kecuali kalau siswa-siswa sudah terbiasa menggunakan puasa atau Senin Kamis, ya monggo itu lain lagi. Pembelajaran untuk 11 mata pelajaran dan BK. Pembelajaran tatap muka dilakukan selama 4 kali dalam seminggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Dan masing-masing siswa itu cuma nanti tatap muka selama 2 kali. Karena
pembelajaran tatap muka itu dilakukan cuma 50% kapasitas dari sekolah. Jadi separuh-separuh. Senin separuh, Selasa separuh, Kamis separuh, Jumat separuh. Maka dari itu putra-putri panjenengan cuma kebagian 2 kali. Nah, hari Senin dan Selasa untuk kelas 7, 8, 9 A, B, C. Monggo Senin, Selasa khusus kelas 7, 8, 9 A, B, C. Dan Kamis dan Jumat untuk kelas 7, 8, 9 D, E, F. Nah, itu. Kita bagi seperti itu. Monggo diingat-ingat. Untuk hari Senin, Selasa A, B, C, Kamis dan Jumat D, E, F. Tidak ada istirahat. Pembelajaran harus bisa mengembalikan suasana dan motivasi peserta. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam pembelajaran itu karena tatap mukanya itu benar-benar sangat terbatas, waktu juga sangat terbatas, maka dari itu betul-betul harus kita efektifkan hal-hal esensial yang penting-penting yang akan kami sampaikan di waktu tatap muka. Dan Bapak Ibu, materi yang akan ditatap mukakan di pagi harinya, insya Allah malamnya itu nanti di-share-kan oleh Bapak Ibu guru. Jadi anak-anak sudah membaca, sudah mempelajari, kemudian waktu tatap muka di pagi harinya tinggal hal-hal yang mungkin kurang jelas, betul-betul esensial. Kalau soal ya mungkin soal-soal yang kurang jelas. Dan tidak lupa juga Bapak Ibu guru pasti memberikan motivasi-motivasi kepada siswa-siswa sekalian. Tapi betul-betul yang sangat penting, sangat esensial, materi-materi malamnya insya Allah nanti akan disampaikan, di-share-kan oleh Bapak dan Ibu guru kami. Kemudian yang selanjutnya tidak ada istirahat, belum selesai tadi, balik lagi. Tidak ada istirahat. Kemudian tadi lagi pembelajaran pada fokus pembahasan, umpat balik dan penguatan, bukan menjelaskan. Jadi monggo nanti siswa-siswa di malamnya itu untuk siap-siap. Oh besok yang mau saya tanyakan ini, besok ini yang kurang jelas ini harus siapkan. Nah lanjut. Kemudian ini ruang kelasnya Bapak Ibu, ini ruang kelasnya untuk dicermati. Ruang kelasnya ada ruang kelas, kemudian pasti ada ruang kelas baru karena kelasnya kita bagi-bagi. Nah monggo nanti itu bisa dicermati. Dan besok hari Senin Bapak Ibu guru sudah standby, Bapak Ibu guru kami semua sudah standby untuk mengarahkan. Jadi jangan khawatir kalau aduh ini saya nggak paham, ini jangan. Besok untuk mengarahkan. Itu sudah diarahkan oleh Bapak Ibu guru kamu di pos-pos tertentu yang mana nanti akan lebih anak-anak akan lebih jelas untuk hari pertama, kedua dan untuk selanjutnya pasti sudah jelas. Nah, ini jadwalnya kelas 7A untuk 7A1 nomor absennya 1 sampai 16. Monggo nanti itu dipersani dan lanjut. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu itu kalau mengantar putra-putri panjenengan. Nah, sebelum mengantar, Bapak Ibu harus memastikan kesehatan putra-putri panjenengan. Putra-putri panjenengan benar-benar sehat atau tidak, apakah demam atau balu atau pilek atau tenggorokan sakit atau itu sejenisnya. Nah, kalau ada gejala-gejala seperti itu, untuk belajar di rumah saja. Nanti untuk tidak masuk ke sekolah, seandainya ada gejala-gejala seperti itu. Insya Allah nanti juga akan kami layani secara PJJ. Bapak Ibu guru juga akan menghubungi. Jadi kalau ada gejala sakit,
tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tatap muka betul-betul yang sehat, fit. Nah, itu perlu diingatkan Bapak. Siswa dan pengantar menggunakan masker dari rumah, jelas. Pengantar dari rumah langsung mengantar siswa ke sekolah. Nah, itu himbauan. Baik dari dinas provinsi, dari dinas kabupaten. Nah, kalau mengantar langsung, nggak usah mampir-mampir. Begitu juga kalau jemput. Pengantar menurunkan anak di luar pintu gerbang sekolah. Kemudian pengantar atau bapak ibu kondur, langsung kondur, nanti dijemput lagi di waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian waktu mengantar jam 6.50 diharap sudah sampai di sekolah. Nah, jam 6.50 diharapkan Bapak Ibu pengantar atau siswa, kalau siswa yang tidak diantar itu harus sudah sampai di sekolah. Nah, bagaimana setelah tiba di sekolah, siswa? Siswa setelah tiba di sekolah, kemudian akan dicek suhunya depan pintu. Nah, pintunya kita buat tiga pintu. Pintu lobi itu untuk masuk kelas 7, pintu utara itu untuk kelas 9, itu nanti pintu lobi mana, pintu utara mana, kemudian pintu barat mana, itu sudah kami nanti sudah ada tulisannya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau nanti bingung, jangan khawatir. Jadi masuknya kami pisah baik antara kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nanti pulangnya juga iya melewat itu. Nah, itu. Kemudian jika suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius dilaporkan, dimohon melaporkan diri ke guru jaga. Dan nanti juga pasti terlihat juga karena di setiap cek suhu itu ada Bapak Ibu guru penjaganya. Menuju ke ruang kelas masing-masing melalui jalur yang sudah ditentukan dan mengambil tempat duduk sesuai dengan nomor atau peserta. Nah, begitu sampai lalu tidak mampir-mampir setelah sudah cuci tangan, sudah cek suhu, langsung menuju ke kelas. Dan itu insya Allah nanti sudah ada petugas-petugas kami. Kemudian di tempat duduk sudah ditentukan harus duduk di mana itu. Nah, itu sudah nomor absen nomor absennya berapa itu nanti sudah ada tulisannya. Jadi tinggal memilih. Nah tempat susunan sudah sedia. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi nganter sudah, siswa sampai di sekolah menuju ke ruang kelas. Kemudian proses belajar mengajar tadi sudah kami terangkan. Nah, sekarang bagaimana kalau menjemput, skenario penjemputan. Nah, sebelum siswa dijemput, siswa tetap berada di kelas, belum dipersilakan keluar. Jadi monggo Bapak Ibu menjemputnya pas waktunya, pas. Bagaimana Pak ini kalau kami bekerja kan monggo itu solusi, dibuat solusinya nanti bagaimana. Setelah keluar kelas, siswa menunggu penjemput di pos penjemputan yang sudah ditentukan. Nah, maaf tadi yang nomor 1 siswa berada di kelas sebelum dipersilahkan keluar. Jadi tetap kemudian setelah keluar kelas, siswa menunggu penjemput di pos penjemputan yang sudah ditentukan. Nah, nanti di halaman utara itu akan ada pos penjemputan dan tidak boleh berkerumun. Mungkin nanti akan kami beri kursi-kursi untuk memfasilitasi anak-anak yang belum dijemput. Tetapi kalau sudah menggunakan sepeda sendiri, langsung bisa mengambil di tempat sepeda, langsung bisa pulang. Tapi khusus untuk yang dijemput, prosedurnya seperti itu. Jadi, siswa keluar pintu gerbang setelah penjemput datang.
datang. Nah, itu diharapannya seperti itu Bapak Ibu. Harapannya seperti itu, jadi mohon kerjasamanya, mohon kerjasama. Kemudian jadwal penjemputan kelas 7 itu jam 10.15. Ini kita keluar dari kelas itu sengaja tidak kita buat bersama supaya nanti tidak terjadi kredit lah, jadi kerumunan, jadi kita buat jeda. Kelas 7 jam 10.15, kelas 8 jam 10.20, kelas 9 jam 10.25. Monggo itu dengan istilahnya dieling-eling. Itu menjemput putra putri panjenengan seperti itu. Nah, kemudian sudah kami sampaikan tadi skenario penjemputannya, diharapkan datang sesuai jam penjemputan, tadi sudah kami sampaikan. Penjemput menunggu siswa di luar pintu gerbang. Mohon maaf sekali lagi Bapak dan Ibu wali. Mulai hari Senin, Bapak dan Ibu baik penjemput maupun pengantar itu tidak dimohon untuk tidak masuk ke lingkungan sekolah. Jadi di pintu gerbang, di pintu gerbang, baik itu kalau menunggu ataupun mengantar. Jadi pintu gerbang mungkin kami tutup, tapi waktu anak-anak datang maupun pulang baru kita buka. Petugas satpam mengatur antrean orang tua yang telah siap menjemput di pintu gerbang. Penjemput dipersilakan untuk segera meninggalkan lokasi setelah siswa siap dijemput. Nah, seperti tadi waktu ngantar, tadi waktu pulang, harapannya sering sekali dihimbau oleh baik dinas ataupun instansi yang terkait, penjemput langsung pulang ke rumah. Langsung pulang ke rumah. Nah, tidak usah mampir-mampir. Nah. Tuh, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, denah ruang kelasnya saya kira enggak besok kalau sudah siswa-siswa sampai. Kemudian seragam, terakhir seragam. Nah, seragam. Senin Selasa OSIS putih biru. Senin Selasa OSIS putih biru. Kemudian Kamis, kok Rabu enggak ada. Rabu itu tidak ada pembelajaran tatap muka PJJ di rumah. Itu prosedur dari dinas, dari Satgas Covid, supaya Rabu itu untuk membersihkan, mendisinfeksi kelas-kelas, membersihkan Rabu. Kemudian Kamis batik identitas biru, kemudian Jumat seragam go green. Sabtu juga tidak ada tatap muka PJJ di rumah. Itu. Jadi proses belajar mengajar mulai hari Senin itu gabungan antara tatap muka tapi juga masih ada PJJ. Contohnya, kalau yang hari Senin yang tatap muka, bagaimana yang tidak tatap muka? Ya tetap PJJ dari rumah. Itu seperti itu. Jadi tidak libur, yang tidak tatap muka tetap belajar secara PJJ. Di gabungan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Itu Bapak Ibu seragamnya. Kemudian Senin Selasa tadi saya ulangi lagi, putih biru, Kamis batik identitas, Jumat seragam go green. Nah, bagi yang belum memiliki seragam atau seragam ini kekecilan, karena ini masa pandemi itu kan mudah besar badannya, menggenakan kemeja atau atasan batik dan bawaan gelap.
dan tidak boleh berbahan jin. Nah, tidak masalah seandainya kelas 7 misalnya, wah ini jahitnya belum selesai, atau mungkin yang waduh ini yang kelas 8 9 sudah kekecilan, dipakai sudah tidak memungkinkan, monggo untuk di menggunakan batik. Saya kira itu Bapak Ibu, wali, khususnya wali siswa, mengenai sosialisasi pembelajaran tatap muka, dan kami mohon kerjasamanya betul-betul kami harus dipatuhi prosedur-prosedur yang sudah kami sampaikan tadi. Yang jelas kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi prosedur-prosedur yang telah kami sampaikan tadi. Demi kelancaran bersama, demi tatap muka ini sukses berjalan, tidak ditutup lagi. Maka dari itu kerjasamanya, baik orang tua, baik siswa, baik kami selaku pengelola sekolah. Insya Allah kalau komunikasi dan kerjasama itu terjaga, tidak akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Yang jelas, terakhir, kita jangan lupa untuk selalu aktif progres, selalu berdoa, moga-moga pandemi ini segera berlalu dan kita segera dapat hidup dengan normal kembali, tidak ada batasan-batasan di dalam kehidupan. Itu yang bisa kami sampaikan. Moga-moga apa yang kami sampaikan menjadi bahan pencerahan dari Bapak dan Ibu Wali, dan nanti bisa di waos kembali karena bahan ini nanti akan kami sharekan ke Bapak dan Ibu. Dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dikomunikasikan dengan wali kelas ataupun kalau masih ada waktu ya pada kesempatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Catur Haryadi yang telah memberikan sambutan selanjutnya tadi sosialisasi tentang pertemuan tatap muka di SMP Negeri Tigan. Lanjut ke acara yang ketiga, yaitu lain-lain. Mungkin dari Bapak Ibu guru ataupun dari wali ingin menambahkan tentang sosialisasi pembelajaran tatap muka yang telah disampaikan Bapak Catur Haryadi. Monggo. Silahkan. Lagi di mana itu nanti apakah dari yang penjemput itu bisa minta tolong petugas yang di sekolah untuk mungkin ada pengumuman atau apa biar siswanya itu keluar, Pak? Baik, langsung saya jawab aja. Itu ada Bu, nanti juga ada pengumuman, nanti kita juga mungkin ada pakai seperti mikrofon untuk memanggilkan seperti itu Bu. Jadi tetap ada dari kami tetap menghimbau si anak dan misalnya memberitahu si anak ini sudah dijemput atau belum, alasannya kenapa, menunggu atau bagaimana, seperti itu Bu. Berarti nanti ada pengeras suara ya, manggil si anak ya untuk keluar ya. Iya. Baik, baik Pak, makasih informasinya. Mungkin ada yang lagi.
Baik, Bapak Ibu, itu ada yang komentar, tolong dikomentar. Mau nanya Pak, halo, Nggih. mau nanya Pak, besok itu metode pembelajarannya itu misalkan yang di rumah sama yang di sekolah itu sama enggak ya Pak ya? Misalkan bab ini gitu, terus di rumah itu juga bab ini gitu, apa itu atau bagaimana? Makasih. Baik, terima kasih Bu. Saya jawab aja langsung. Untuk pembelajarannya itu nanti sifatnya tetap ada istilahnya instruksi dari sekolah dan guru terutama yang mengampu untuk materi ini, dan materinya itu guru juga akan menjelaskan seperti itu, dan tetap ada jadwalnya. Jadi berbeda. Kalau kecuali tadi kan untuk teknisnya nanti guru sudah disampaikan melalui rapat tentang pembelajaran di rumah ataupun pembelajaran di semi daring ke sekolah itu. Itu Bu. Makasih Pak. Oke. Pak, saya Pak. Oke Pak. Nggih, maaf ya, langsung saja nggih. Kami cuma ingin tanya untuk jadwal anak kemarin yang di lembaran sama dengan Pak Catur itu kayaknya beda nggih. Untuk kelas ABC itu Senin sama Kamis. Yang DEF Selasa sama Jumat. Nah, ini tadi bilangnya yang untuk ABC Senin sama Selasa, terus yang DEF kita cek lagi aja. Kamis sama Jumat, ya. Nanti kan ada surat edaran lagi, tapi biar kita dengar juga itu ada perubahan atau enggak tahu. Terus untuk seragam yang kelas 7 kan belum ada yang untuk green, ya Pak. Nah, itu disepakati untuk apa gitu loh, karena belum semua seragam ini untuk Jumat. Jadi kalau yang Kamis bisa untuk batik lah, apa itu nggak apa-apa. Tapi kalau Jumat monggo batik juga nggak apa-apa lagi. Oke. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk yang tadi masalah yang pertama. Untuk jadwal nanti akan dijelaskan oleh Ibu Jamiatun, dan seragam bisa dijelaskan dengan sekolah. Oke. Terima kasih Pak untuk masalah tadi ya, ada miss tentang penulisan jadwal yang di edaran dan yang sekarang itu nanti kita tunggu, bahwa ini karena rumitnya pelaksanaan, karena ada dua PJJ dan online itu tetap ada, dan tentu itu amat sulit bagi kurikulum untuk membuat jadwalnya, sehingga insya Allah siang nanti sesudah sosialisasi ini jadwal siap akan dibagikan. Jadi kita, kalau mohon maaf dulu kalau ada miss ya antara yang disampaikan di sini dan yang di edaran. Nanti kita mengikuti dari kurikulum saja, karena yang pasti kurikulum itu yang kesulitan dalam proses pembuatan jadwalnya amat rumit. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang tadi pakaian nggih Pak nggih, untuk yang seragam hari Jumat. Karena memang untuk kelas 7 itu belum ada, seperti tahun-tahun sebelumnya kita mengenakan kaos putih dan bawah gelap saja Pak. Kaosnya kaos putih nggih, nyun sewu. Celananya celana istilahnya karena go green itu harusnya istilahnya dengan kaos olahraga, tetapi untuk kelas 7 belum ada. Nah, nanti bisa mengenakan untuk yang atasannya putih, bawahnya training gelap gitu saja Pak, seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Maaf Ibu. Ya, monggo. Dari Rizky Akbar Ibu, Bapak. Monggo. Mengenai tadi menyambung yang untuk pakaian Ibu, kalau yang Jumat itu apabila karena yang training dari SD sudah kekecilan, boleh nggak izin untuk celana kain begitu Ibu? Oh nggih, nggak apa-apa, monggo. Oh nggih, terima kasih. Kebetulan juga untuk Ibu untuk penjahitan seragam juga ini belum selesai Bu. Kemarin sudah tanya ternyata belum jadi juga. Nggih. Mekaten matur nuwun Ibu. Nggih, sami-sami monggo nggih.
Mungkin Monggo, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang perlu ditanyakan untuk pihak sekolah tentang pembelajaran tatap muka mulai hari Senin besok. Boleh, Pak, mau tanya sebentar. Oke, monggo. Itu untuk Jumat kan kaosnya putih. Kalau putih itu harus polos atau ada gambar gimana, Pak? Oh, ya sebaiknya polos. Tapi begini aja Bu, kita luas. Kalau misalnya memang yang SD masih bisa mencukupi, nggak apa-apa Bu. Kalau masih ya Bu, masih cukup nggak ini Bu? Mboten, Bu. Berarti itu kaos atau hem Ibu putihnya itu? Putihnya itu kaos, karena kita kalau hari Jumat itu semua Bapak Ibu guru juga berkaos, Bapak Ibu. Jadi khusus Oh, hari Jumat itu kita ada kegiatan rutin ya Pak Rudi Jumat untuk pagi. yaitu ada Jumat sehat, ada Jumat bersih. Jadi kegiatannya memang sudah jadi rutin di sekolah kita. Setiap hari Jumat itu semua siswa dan Bapak Ibu guru seragamnya olahraga semuanya. Jadi monggolah nanti untuk yang hari Jumat itu menyesuaikan mawon. Istilahnya pakaian seragamnya putih polos, misalnya ada telenik sedikit juga nggak apa-apa lah Bu istilahnya. Mudah-mudahan nanti kaosnya sudah selesai juga dalam waktu belum sampai November ya, mudah-mudahan kaosnya sudah selesai harapannya. amin. Matur nuwun Ibu. Ji. Monggo, mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali. Bapak Ibu, monggo. Ada yang di kolom chat Dibacakan mungkin? ini ada untuk pengumpulan surat pernyataan apakah setiap PTMT Pak? Oh ya, itu sebenarnya sudah, ini ada pertanyaan ya untuk apa tadi? Surat pernyataan apakah setiap PTMT itu di edaran sudah kami jelaskan bahwa surat itu dikumpulkan seminggu sekali. Jadi kalau misalnya putra putri bapak ibu itu kelas ABC, berarti itu masuknya pertama kali kan hari Senin. Jadi itu hari Senin jam pertama diserahkan kepada guru yang mengajar di kelas di jam pertama. Kemudian kalau DEF berarti diserahkan di hari Selasa atau sesuai jadwal nanti ya, karena tadi ada pergeseran, ada perbedaan yang pasti nanti yang diberlakukan yang dari kurikulum. Nah nanti itu silahkan dikumpulkan di hari pertama masuk di minggu tersebut, diserahkan ke guru yang ada di kelas. Itu ya, untuk yang surat. Dan itu Bapak Ibu bisa mendownload langsung dari edaran kemarin, kemudian di print dan diisi langsung. Andaikan Bapak Ibu kesulitan tidak bisa ngeprint, sekolah menyediakan Ibu. Bisa diambil hari ini sampai jam 13, tadi ada yang WA saya untuk karena di luar kota dan kebetulan anaknya di rumah tidak ada yang adanya hanya neneknya, itu terus bisa ambil di sekolah, sudah dalam bentuk print out, tinggal nanti centang-centang yang sesuai data kemudian ditandatangani oleh orang tua atau wali. Nih. Ada lagi pertanyaan mungkin Pak Taufik? Untuk kaosnya harus berkerah atau tidak? Oh, tidak harus berkerah Ibu, kaos olahraga biasa mawon. Untuk kaos boleh berkerah, boleh tidak. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Tidak ada? Nih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Berhubung sudah cukup untuk sosialisasi pertemuan tatap muka di SMP Negeri 3, kemudian masuk ke acara yang terakhir yaitu penutup. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada banyak kata yang kurang berkenan dan banyak salah, saya mohon maaf secara pribadi. Semoga pertemuan pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 3 kemudian besok dapat berjalan dengan lancar. Amin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak Ibu.